الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وسمعه تعالى ينكشف له به كل موجود سواء كان قديما كذاته تعالى وصفاته الوجودية أو حادثا كجميع الحوادث فيسمع بسمعه الأصوات والذوات على التحقيق أي القول الحق وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري والرازي والشهرستاني. وقال السعد وعبد الله بن سعيد والقلانيسي إنما يتعلق السمع بالأصوات على أي حالة وجدت خفية كانت أم لا، وهذا مردود بالنقل والعقل. وأما النقل قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
wal ayatu dallat ala sama'a Musa alaihi salam likalamihil qadimi wa kalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Ammal aqlu wali'annahu law ikhtassa sam'u bil aswati lazima iftiqaruhu ilal mukhassisi wal muftaqiri la yakunu illa hadithan wa wajaba ta'alluquhu bi kulli mawjudin. Maka sama'nya Allah Ta'ala, mendengarnya Allah Ta'ala, yankashifu lahu, nyata dan jelas bagi Allah dengan sama'nya, kullu mawjudin, tiap-tiap mawjud. Sama saja ada mawjud itu qadim, seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala, atau sama saja mawjud itu hadis baharu, seperti sekalian suara sekalian baharu. Maka mendengar Allah dengan sama'nya akan segala suara dan zat atas jalan tahqiq. Al-qaulil haq, atas jalan perkataan yang hak, yang benar. Itulah madhab Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari dan madhab Syekh Razi dan Syahrustani. Dan berkata Sa'ad dan Abdullah bin Sa'id Al-Qalanisi, hanyalah berta'alluq sama Allah dengan suara saja, atas keadaan apapun wujidat, didapatkan suara-suara itu, khafiyatan kana, tersembunyi adalah suara itu, aula atau tiada. Wahada, perkataan ini mardud, ditolak, tidak dibenarkan, bin naqli, dengan berdasarkan naqal, wal aqli, dan akal. Wa amman naqlu, adapun berdasarkan naqal, firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkata-kata kepada Nabi Musa akan sempurna perkataannya. Fal ayatu, maka ayat ini menunjukkan atas mendengar Nabi Musa alaihi salam bagi kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim tidak ada huruf, enggak ada suara. Adapun berdasarkan akal, fali annahu, maka karena bahwasanya, lau ikhtassa sam'u, jikalau khusus tertentu pendengaran dengan suara saja, melazimkan iftiqaruhu ilal mukhassis, melazimkan, membutuhkan, menghajatkan kepada yang mengkhususkan, yang menentukan. Wal muftaqiru la yakunu illa hadithan, dan yang berhajat atau yang membutuhkan kepada yang lain tidak lain adalah dia itu bahru. Maka wajib berkaitan, berta'alluq dengan tiap-tiapnya yang maujud.
ini lagi bahas wajib Allah bersifat sama, sifat yang qadim, sifat yang wujudiyah, dan sifat yang mendapatkan segala maujud. Karena samanya Allah, apa saja yang ada didengar Allah. Kalau yang ada mencakup dia berbentuk zat, Allah dengar. Dia berbentuk sifat, Allah dengar. Dia berbentuk suara, Allah dengar. Jadi apa saja yang ada didengar sama Allah. Jadi berarti kalau Allah mendengar apa saja yang ada, berarti Allah mendengar zatnya, karena zat Allah ada. Allah dengar zatnya sendiri, yang enggak ada permulaan. Kedua, Allah dengar sifatnya Allah sendiri, yang wujudiyah. Sifat yang wujud, bukan i'tibari. Sifat wujud. Seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 7 sifat wujudiyah. Karena 7 sifat ini ada pada zat Allah. Adapun yang lain dari itu i'tibariyah. Ya qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamul husni, wahdaniyat, qudrat, wahdaniyat, itu semua adalah sifat i'tibariyah. Enggak ada pada zat Allah. Sifat yang wujud dalam zat Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Allah takdirkan kita melihat zat Allah, kita lihat tuh di zat Allah ada qudratnya, iradatnya, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Makanya dikatakan wujudiyah. Jadi balik, samanya Allah mendengar apa yang wujud, yang ada. Berarti kalau samanya Allah mendengar apa yang ada, mendengar zatnya sendiri yang qadim, mendengar sifat wujudiyahnya sendiri yang qadim. Karena mendengar apa yang ada. Juga mendengar apa yang ada bahru. Kayak zat bahru. Zatnya manusia, zatnya binatang, zatnya bumi, langit, Allah dengar. Dan Allah mendengar sifat yang bahru ini kayak warna-warni. Warna merah, putih, hijau, hitam. Itu Allah dengar. Dan juga Allah mendengar kepada suara. Suara apapun Allah dengar, baik dia perlahan, keras, itu dengar. Ini yang dikatakan samanya Allah mendengar apa yang maujud, apa yang ada. Jadi kalau yang ada, zat dan sifat dan juga suara didengar Allah. Nah, inilah yang dikatakan sifat Allah beda dengan sifat kita. Kalau sifat kita ngedengar, bisa nggak dengar zat? Bisa nggak dengar warna? Nggak bisa. Ini warna kuning dengar kita nggak bisa. Gerak nggak bisa didengar. Semua sifat nggak bisa didengar. Hanya dengar apa kita? Suara. Suara pun kalau memang dekat, kalau jauh nggak kedengaran sama kita. Nah, ini bedanya. Sifat Allah qadim, nggak ada permulaan. Sifat kita bahru yang hanya bisa dengar suara.
Nah, makanya di sini masalah kita wajib kita percaya Allah sama. Samanya Allah ta'alluq kepada segala maujud. Semua yang ada didengar Allah. Baik yang ada ini berbentuk zat. Zat ini kayak zat Allah yang qadim. Juga baik berbentuk sifat. Sifat Allah yang qadim. Ini Allah dengar. Kedua, Allah dengar segala yang baharu. Zat yang baharu, sifat yang baharu, suara dari yang baharu Allah dengar. Nah, ini yang dikatakan mendengarnya Allah beda mendengar kita. Nah, kemudian ada pendapat saat dan juga pendapat daripada saat dan pendapat dari Abdullah bin Sa'id. Allah hanya dengar suara, nggak dengar yang lain. Ini pendapat lemah. Lemah karena menyalahi nas yang namanya naqal Quran dan menyalahi akal. Quran menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan sempurna kata. Ini kalau perkataan Allah, firman Allah, ada suaranya enggak? Enggak ada. Ada hurufnya enggak? Enggak ada. Nabi Musa Allah kasih dengar kalamnya yang tidak ada suara. Kalamnya yang enggak ada huruf. Nah, ini dalil Nabi Musa saja orang yang bahru dengar kalam yang enggak ada suara. Apalagi Allah yang enggak ada suara dengar, dia zat, dia sifat. Ini dalil bahwa kalamallahu Musa taklima menyatakan bahwa Nabi Musa mendengar kalam Allah yang enggak ada suara. Kalau bahasa kita, Nabi Musa saja yang bahru mendengar yang enggak ada suara, apalagi Allah. Nah, makanya menyalahi dalil ini kalau dikatakan Allah hanya dengar suara doang. Kedua, akal. Kalau akal menyatakan kalau Allah dengar suara saja, sama kita. Perlu ada yang menjadikan supaya dengar yang bukan suara. Padahal Allah ini mendengar baik suara atau bukan Allah dengar. Nah, yang kedua, kalau memang Allah dengar suara orang sama. Kalau Allah hanya dengar suara saja, ibarat arti Allah sama dengan kita. Hanya dengar suara. Kalau sama dengan kita, ya berarti mustahil. Sifat Allah beda dengan sifat kita. Ini dengan dua dalil ini menyatakan bahwa Allah mendengar walaupun bukan suara. Allah mendengar walaupun dalam bentuk zat, sifat, Allah dengar semua. Nah, dua dalil ini dari Quran dan dari akal menyatakan tidak mungkin Allah hanya dengar suara saja. Mustahil. Yang Allah dengar semua. Ini yang dikatakan perbedaan dari Sa'ad dan Abdullah bin Sa'id. Itu adalah ditolak dengan dalil nas Quran dan akal. Ya. Untuk biar lebih mantap pahamnya saya ulang lagi. Fasam'uhu ta'ala, maka mendengarnya Allah Ta'ala yankashifu lahu bihi, nyata dan jelas bagi Allah dengan samanya kullu maujudin. Tiap yang maujud nyata jelas sama Allah dengan samanya. Artinya Allah dengar semua yang ada.
nyata, jelas, tidak terhalang. Sawa'un kana qadiman, sama saja yang maujud itu qadim. Qadim yang enggak ada permulaan. Contohnya kadzatihi ta'ala, kayak zat Allah Ta'ala enggak ada permulaan. Allah dengar. Ya. Wa sifatil wujudiyah. Juga segala sifat Allah yang ada permulaan yang wujud. Sifat yang wujud tadi yang saya sebut 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat wujudiyah. Yang kalau Allah takdirkan kita melihat zatnya, akan kita lihat 7 sifat pada zat Allah. Adapun yang lain dari itu namanya sifat iktibariyah. Ya. Dan au hadisan, atau zat yang maujud itu bahru, kajami'il hawadis, seperti sekalian segala yang bahru. Yang bahru selain Allah, langit, bumi, matahari, bulan, manusia itu bahru semua. Allah dengar. Fayasma'u bisam'ihil aswata, maka Allah mendengar dengan samanya akan segala suara. Wadzawati alat tahqiq, dan segala zat-zat atas jalan yang benar. Jalan yang benar ay qaulil haq, atas jalan perkataan yang benar. Itulah madhab Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi kata Abil Hasan Al-Asy'ari, Allah mendengar segala zat termasuk suara. Dan mazhab Razi dan mazhab Syahrustani. Tapi ada beda, berkata Sa'ad bin Abdullah bin Sa'id Al-Qalanisi, dia berkata innama yata'allaqus sam'u bil aswat, berta'alluq sama hanya dengan suara. Bahasa kita Allah hanya dengar suara doang, yang lain enggak. Ala ayyi halatin, dalam keadaan apapun suaranya, mau pelan, mau kencang, mau lemah, didengar. Menurut Sa'ad dan Sa'id dan Abdullah bin Sa'id. Ya. Ujidat khafiyatan kanat amla, didapatkan suara itu pelan atau tidak. Tapi hada mardudun, pendapat ini ditolak. Pendapat ini dibatalkan dengan nakal dan dengan akal. Jadi batal secara nakal, batal secara akal. Aman naklu, adapun naklu yakni Al-Quran, nakal yang dikutip itu Quran hadis. Adapun batal secara nakal karena firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan sempurna kata. Hafal ayatu, maka ayat ini dalat ala sama'i Musa. Ayat ini menyatakan bahwa mendengar Nabi Musa alaihissalam bagi kalam Allah yang qadim. Jadi kalam Allah Musa, Allah ngajak bicara Nabi Musa, berarti Nabi Musa dengar kalam Allah. Ya. Wa kalamuhu ta'ala, dan kalam Allah laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah enggak ada suara, enggak ada huruf, tapi didengar Nabi Musa. Yang tadi saya katakan, Nabi Musa saja dengar yang enggak ada suara, enggak ada huruf. Masa Allah enggak dengar suara? Masa Allah enggak dengar yang bukan suara? Nabi Musa saja yang enggak ada suara, enggak ada huruf, didengar sama Nabi Musa. Apalagi Allah. Makanya dengan dalil ini batal yang mengatakan yang Allah dengar hanya suara saja.
Yang benar, baik suara, baik zat, baik sifat, semua didengar Allah, bahru dan qadim. Wa amman naqlu, wa ammal aqlu, adapun batal oleh akal, adapun akal, fali annahu law ikhtassa sam'a, jikalau mengkhususkan mendengar dengan suara saja, lami lazima iftiqaruhu ilal mukhassis, melazimkan Allah berhajat kepada mukhassis. Kalau Allah dikhususkan dengan suara doang, berarti ada yang khususkan Allah. Ada yang tentukan Allah, ada yang atur Allah. Allah khusus dengar suara saja, berarti ada yang khususkan Allah dengar suara doang. Nah, kalau ada yang khususkan berarti wal muftaqiru la yakunu illa haditsan. Kalau Allah berhajat kepada yang mengkhususkan, yang berhajat itu tidak lain adalah bahru. Kalau gitu Allah bahru, yang dikhususkan dengar suara doang. Ada yang khususkan, ada yang atur. Nah kalau Allah ada yang khususkan, ada yang atur, berarti Allah ini bahru, bukan qadim. Nah ini batallah yang mengatakan Allah khusus dengan suara, Allah khusus dengar suara saja. Fa wajada ta'alluquhu bi kulli mawjudin. Maka wajiblah Allah mendengar tiap wujud. Jadi kalau ada yang khususkan dengar suara doang, berarti Allah ada yang khususkan. Kalau ada yang khususkan, berarti Allah berhajat sama yang mengkhususkan. Kalau berhajat mengkhususkan, dia bahru, bukan qadim. Mustahil. Nah, dengan akal ini menyatakan bahwasanya Allah ini mendengar apa saja, karena nggak ada yang khususkan. Mau dengar apa saja bisa Allah. Mau dengar suara, mau dengar zat, mau dengar sifat, apa yang ada didengar Allah. Inilah dua dalil secara Quran dan secara akal batal yang mengatakan bahwasanya Allah hanya mendengar suara saja. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Fa in qila ta'alluqu sam'ihi ala aswata dhahir. Wallahu a'lam. Silakan. Apa perbedaannya antara sifat wujudiyah dan iktibariyah? Kalau iktibariyah itu nggak ada di zat, seperti qidam, nggak ada permulaan. Pantas nggak Allah dikatakan ada permulaan? Nggak pantas. Ditolak dengan qidam. Jadi iktibariyah itu menolak yang nggak layak bagi Allah. Iktibariyah menolak yang nggak layak bagi Allah. Itu namanya ittiba, di zat Allah nggak ada. Qidam, baqo itu menolak yang nggak layak bagi Allah. Namanya sifat iktibariyah. Udah? Ya? Kenapa? Kalau sifat wujudiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Bukan itibar. Kudrat emang ada pada zat Allah. Iradat ada pada zat Allah. Sampai kalam ada pada zat Allah. Sampai ulama gambarkan kalau kita lihat zat Allah hari kiamat, kita lihat kudratnya pada zatnya. Kita lihat iradahnya pada, makanya dikatakan wujud ada pada zat. Boleh nggak dibilang hasil dari kodratnya Allah bisa dilihat? Kenapa? Hasil dari kodratnya Allah itu bisa dilihat. Hasil dari kudrat Allah Bisa dilihat. Bisa dilihat. itu namanya dalil. Dalil. Jadi Allah kuasa jadian bumi, kita lihat bumi ini hasil dari kuasa Allah, itu dalil. Adapun wujudiyah itu zatnya itu ada kudrat, ada iradat, itu sifat iradahnya, kudratnya kita lihat nanti hari kiamat ketika lihat zat Allah. Udah?